Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi kita akan membahas satu tema, melanjutkan khotbah series kita Kasihnya Menebus. Hari ini kita akan membahas Kasihnya Menebus yang diabaikan. Nah, saudara, di awal khotbah ini saya ingin menunjukkan kepada saudara sebuah fenomena yang sedang terjadi di zaman kita saat ini. Mari kita lihat berita ini, saudara. Berita ini terambil dari health.detik.com. Di sana dikatakan di Jepang terdapat sebuah fenomena yang dinamakan lonely death. Yaitu orang yang meninggal sendirian tetapi baru diketahui ketika sudah terlambat. Nah, saudara, ketika kita melihat berita ini, kita melihat jumlah yang tidak sedikit. Kita melihat 58.000 lansia meninggal sendirian. Nah, saudara, jangan pikir ini hanya terjadi kepada lansia saja, karena di berita ini juga mencatat bahwa terdapat 780 orang berusia 20-an, 1013 orang berusia 30-an, dan 60 orang berusia antara 15 dan 19 tahun ditemukan meninggal sendirian. Jadi dari segala kalangan bisa merasakan lonely death ini. Tapi mungkin saudara juga berpikir ini negara Jepang, ini negara lain, ini negara yang jauh di sana. Negara kita Indonesia rasanya enggak lah. Negara kita kan negara yang terkenal dengan kekeluargaannya, terkenal dengan kebersamaannya. Rasanya lonely death ini enggak lah. Itu ya. Makanya kalau kita lihat di negara Indonesia, kalau ada maling, yang ngejar banyakan gitu ya. Yang ngebukin banyakan. Padahal yang ngejar nggak kena rugi apa-apa juga. Nggak kena dampak apa-apa juga. Tapi ternyata tidak, saudara. Saya juga menemukan satu berita yang sangat dekat bahkan dengan kita. Ditulis di sini di Semarang, saudara. Di jalan PT. Semoga saya nggak salah sebut. Saya awalnya kira ini jalan PT gitu ya. Itu ternyata jalan PT. Dan ditemukan, saudara, seorang lansia yang meninggal dunia sendirian. Bahkan ketika ditemukan sudah berada dalam kondisi membusuk. Saudara, bayangkan betapa mirisnya fenomena-fenomena ini. Seorang pergi dari dunia ini, tetapi tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Saudara, melihat fenomena-fenomena ini, bagaimana perasaan kita? Kalau kita bayangkan kita yang berada di posisi mereka, kita sendirian, kita sudah tidak berdaya, kita sudah menderita penyakit yang begitu menyiksa. Bahkan kita tinggal hanya menunggu ajal menjemput. Tapi tidak ada satu orang pun yang memperhatikan kita. Tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Saudara, bukankah ini sungguh menyedihkan, sungguh menyakitkan, dan sungguh menghancurkan hati kita? Saudara, tapi ini realita dunia kita saat ini. Kita hidup di zaman yang katanya paling terhubung karena kemajuan teknologi. Tapi kenyataannya berkata sebaliknya. Di zaman ini masih begitu banyak orang yang terabaikan. Di zaman ini masih banyak orang yang tidak terhubung oleh apapun. Dan saudara, jangan-jangan ini bukan cuma masalah di luar sana. Tapi ini adalah masalah yang juga mungkin ada di dekat kita. Di rumah kita. Jangan-jangan ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak, ada saudara. Yang selama ini hadir di dekat kita, tapi di dalam batinnya bertanya, aku kok rasanya gak dilihat ya? Aku kok rasanya sendirian ya? Aku kok rasanya diabaikan ya? Padahal aku ada loh di tengah keluarga ini. Tapi menjadi pertanyaannya adalah, saudara, mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena dunia hari ini menuntut kita untuk hidup dengan cepat. Hidup seperti sedang dikejar-kejar. Kita bangun dikejar waktu. Kita pergi dikejar target. Kita pulang dikejar rasa lelah. Sehingga tanpa sadar budaya yang terbentuk adalah budaya yang individualis. Yang penting aku aman, aku beres, aku gak perlu repot. Yang penting aku, dan aku. Sehingga sudah tidak ada lagi waktu, sudah tidak ada lagi tenaga, sudah tidak ada lagi usaha untuk memperhatikan orang di sekitar kita. Sudah di tengah dunia seperti ini, di mana posisi kita sedang berada? Sebagai pengikut Kristus, di mana posisi kita? Apakah kita ikut hanyut dengan arus dunia? Atau kita hidup berbeda dari dunia? Saudara, Markus 10 ayat 46 sampai 52 yang menjadi perenungan kita hari ini akan menunjukkan kepada kita, memberikan kepada kita sebuah kabar baik bagi kita yang sedang merasa terabaikan. Dan juga mengajak kita, memberikan sebuah ajakan kepada kita. Bagaimana seorang pengikut Kristus yang sejati,
seharusnya bersikap di tengah budaya yang semakin individualis ini? Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, kalau kita melihat kembali di Markus 10 yang menjadi bahan perenungan kita hari ini. Di sana kita boleh melihat seseorang yang diceritakan oleh Markus. Dia adalah orang yang lemah, dia adalah orang yang sakit. Dikatakan dia sakit buta, saudara. Dia miskin, dia gak punya apa-apa. Dia gak punya status, dia gak punya posisi. Dia hanya bisa duduk di pinggir jalan sambil mengemis. Saudara, Markus memberitahu kita nama dari orang ini, yaitu Bartimeus. Saudara, sebenarnya tidak ada yang istimewa dari nama ini, meskipun nama ini adalah satu-satunya nama yang ditulis di kitab Injil ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit, hanya Bartimeus yang ditulis namanya. Tapi sebenarnya tidak ada yang istimewa lebih dari itu. Tapi nanti kita akan melihat kemungkinan kenapa nama ini disebut oleh Markus. Tapi yang jelas saya kira Markus ingin ingin kita melihat satu hal, saudara. Yaitu Bartimeus adalah orang yang sangat mudah diabaikan. Mengapa? Karena kalau kita lihat orang Yahudi pada zaman itu, pada zaman dulu, mereka ini ditanamkan di dalam pikiran mereka, kalau orang yang seperti Bartimeus ini, orang yang buta, orang yang sakit, orang yang miskin, orang yang hidupnya sebagai pengemis, itu pasti sedang terkena hukuman dari Allah. Itu pasti gara-gara ada dosa sewaktu hidupnya, atau ada dosa orang tuanya. Itu sebabnya, saudara, kalau kita lihat di Yohanes 9, ini cerita orang buta yang berbeda, ini bukan cerita Bartimeus. Tapi ketika murid-murid melihat orang yang lahir buta, mereka langsung bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Saudara, kalau dilihat-lihat rasanya ini agak ngeselin gitu ya. Masa orang buta bukannya ditolong, bukannya ditanya, bukannya diperhatiin gitu ya. Ditanya, "Kamu mau gak aku doain supaya kamu sembuh?" Tapi enggak, ini malah dijadiin bahan diskusi sama murid-muridnya. Murid-muridnya datang kepada Yesus nanya, Rabi, iki dosanya sopo toh?" Bayangin, saudara, orang yang buta gak bisa lihat, terus ngerasain itu. Bukannya ditolong, malah didiskusiin gitu ya. Miris, saudara. Tapi inilah pemikiran orang-orang Yahudi pada zaman itu. Nah, makanya kalau kita melanjutkan cerita ini, kita akan melihat semakin jelas kalau Bartimeus ini adalah orang yang betul-betul sangat bisa untuk diabaikan. Nah, kita melanjutkan cerita ini, Bartimeus kemudian mendengar bahwa Yesus dari Nazaret sedang lewat. Nah, saudara, saya yakin Bartimeus ini sudah sering sekali mendengar tentang Yesus dari Nazaret. Yesus yang baik, Yesus yang peduli, Yesus yang menolong orang-orang banyak, Yesus yang sanggup menyembuhkan. Maka dari ketika dia mendengar Yesus sedang lewat dari Nazaret, dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan saudara, jangan bayangkan ini adalah teriakan yang biasa-biasa aja, seperti yang saya teriakan tadi. Kalau kita tahu kondisi Bartimeus sangat amat mungkin berteriak dengan sekuat-kuatnya. Kita bisa membayangkan teriakan yang keluar dari hati yang desperate, keluar dari hati yang hancur, keluar dari hati yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Maka dari itu kita dapat sangat membayangkan mungkin Bartimeus itu berteriak dengan sekuat-kuatnya, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Bisa membayangkan teriakan itu terus dilontarkan oleh Bartimeus. Tapi saudara, ketika dia berteriak, muncul
sebuah peristiwa yang tidak mengenakan. Dikatakan orang banyak yang sedang bersama dengan Yesus itu menegur Bartimeus untuk diam. Oh saudara, ini sungguh menyakitkan. Seseorang yang sudah menderita ketika berseru minta tolong malah disuruh diam. Seseorang yang sangat membutuhkan belas kasihan malah diperlakukan seperti sebuah gangguan di tengah keramaian. Tapi saudara, bukankah ini juga sangat mirip dengan dunia kita saat ini? Kalau hati manusia terlalu penuh dengan dirinya sendiri, maka orang yang lemah akan terasa merepotkan. Orang yang terluka akan terasa mengganggu. Orang yang berseru minta tolong akan terasa mengacaukan kenyamanan kita. Padahal saudara, kalau kita lihat orang-orang banyak ini sedang berjalan bersama dengan siapa? Mereka sedang berjalan bersama dengan Yesus. Tapi ternyata hati mereka tidak seperti Yesus. Dan ini mungkin menjadi peringatan bagi kita, saudara. Seseorang bisa dekat dengan suasana rohani. Seseorang bisa ikut kerumunan religius. Seseorang bahkan bisa ada di sekitar Yesus. Tapi hatinya tetap dingin terhadap orang yang membutuhkan. Tapi saudara, di tengah budaya yang seperti ini, kita boleh melihat satu momen yang begitu indah. Momen yang meng-counter budaya. Momen indah yang ditunjukkan oleh Yesus. Saudara, di tengah dunia individualis ini, di tengah dunia yang abai, di tengah teguran untuk diam, Yesus justru berhenti dari perjalanannya. Saudara, ini menurut saya begitu indah. Mengapa? Karena kalau kita lihat di Injil Markus, saudara, Markus sering menggambarkan Yesus dengan gerakan yang cepat. Markus sering menulis Yesus segera. Kita bisa melihat daftarnya di sini, saudara, di PPT ini. Markus 1 ayat 20 dikatakan Yesus segera memanggil mereka. Markus 1 ayat 21, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah. Markus 2 ayat 8, Yesus segera mengetahui. Markus 6 ayat 45, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya. Markus 6 ayat 50, tapi segera ia berkata, ia di sini adalah Yesus. Dan Markus 8 ayat 10, ia segera naik ke perahu. Ia di sini juga adalah Yesus. Saudara, Markus seolah-olah menunjukkan perjalanan Yesus itu penuh dengan ritme yang cepat. Tapi justru di sini, ketika Bartimeus berteriak, Markus seperti sedang mengerem cerita ini. Markus seolah-olah ingin kita berhenti sejenak dan melihat satu hal ini dengan jelas, yaitu Yesus berhenti. Dan saudara tahu apa yang membuat momen ini semakin indah lagi? Saudara, Yesus tidak berhenti pada saat dia hidupnya sedang baik-baik aja. Kalau kita melihat, saudara, ini adalah perjalanan pelayanan terakhirnya sebelum dia masuk ke dalam penderitaannya. Saudara, Yesus di Yeriko ini sedang menuju kepada Yerusalem. Dia sedang menuju kepada salib. Dia sedang menuju kepada kematiannya. Saudara, secara manusia, kita boleh membayangkan betapa beratnya hati Yesus. Betapa pikirannya pasti dipenuhi dengan hal-hal yang tidak karu-karuan. Betapa langkah demi langkah yang dia tapaki pasti begitu berat dan tidak mudah. Saudara, kalau kita lagi ada masalah aja, masalah di rumah dengan keluarga, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah apapun itu, rasanya sulit sekali ya untuk memikirkan hal-hal lain. Memikirkan diri sendiri aja udah pusingnya setengah mati. Apalagi harus mikirin orang lain. Tapi saudara, justru di saat seperti itu, Yesus masih punya ruang untuk satu orang yang dunia anggap tidak penting. Saudara, Yesus tidak terlalu sibuk untuk orang yang dianggap tidak penting. Saudara, saya tadi di awal kan berkata gitu ya, kalau Bartimeus ini sebenarnya namanya gak memiliki makna yang istimewa. Itu Bartimeus kalau diterjemahin dalam bahasa Aram artinya cuma anak Timeus. Bar itu anak, Timeus itu namanya. Tapi kalau kita search di Alkitab kita, di aplikasi Alkitab kita, Timeus, rasanya Timeus juga nggak muncul di mana-mana lagi selain di Markus ini. Jadi rasanya ya kita nggak bisa tahu Timeus ini orangnya seperti apa, apakah orang yang penting, apakah dia seorang raja, pengusaha dan lain sebagainya, kita nggak pernah tahu. Dan justru saudara, menurut keyakinan saya,
Justru di sini Markus ingin betul-betul menunjukkan kepada kita bahwa Yesus benar-benar tidak terlalu sibuk untuk orang yang dianggap tidak penting. Untuk orang yang bukan siapa-siapa. Dan saudara, dia tidak hanya berhenti. Dia tidak hanya melihat Bartimeus dari jauh. Dia tidak hanya menyembuhkan Bartimeus dari jauh. Karena kita tahu, Yesus sanggup kok menyembuhkan Bartimeus dari jauh. Kok ketika kita melihat urgensi dari apa yang sedang Yesus kerjakan, ya udah, Yesus sembuhkan aja dari jauh. Karena hamba seorang perwira di Kapernaum yang Yesus tidak lihat saja Yesus sanggup sembuhkan. Apalagi ini, Bartimeus yang dia lihat hanya berjarak ya paling berapa meter. Yesus pasti sanggup sembuhkan. Tapi ternyata Yesus tidak memilih cara itu. Yesus di sini malah memberi waktu, Yesus memberi ruang. Dia berkata, panggillah dia. Lalu ketika Bartimeus datang, saudara, Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara, bagi saya pertanyaan ini juga begitu indah. Mengapa? Saudara, Yesus tahu gak sih Bartimeus ini buta? Tahu. Yesus tahu gak sih apa yang dibutuhin sama Bartimeus? Tahu. Bartimeus butuh melihat. Yesus tahu gak sih apa yang paling dipinginin sama Bartimeus? Tahu. Bartimeus paling butuh, paling ingin disembuhkan. Tapi Yesus tetap bertanya. Mengapa, saudara? Karena saudara, Yesus tidak memperlakukan Bartimeus sebagai objek. Yesus tidak memperlakukan Bartimeus sebagai gangguan. Yesus tidak memperlakukan Bartimeus seperti proyek pelayanan. Tetapi Yesus memperlakukan Bartimeus sebagai pribadi. Saudara, begitu juga dengan kita. Yesus tidak pernah memperlakukan kita sebagai objek. Yesus tidak pernah memperlakukan kita sebagai gangguan. Yesus tidak pernah memperlakukan kita hanya sebagai proyek pelayanan. Tetapi Yesus memperlakukan kita sebagai pribadi yang berharga. Saudara, ini menunjukkan bahwa kasih Yesus berbeda dari dunia ini. Dunia maunya yang cepat, dunia maunya yang efisien, dunia maunya yang praktis, dunia maunya nggak repot. Makanya dunia bisa berpikir, ya udah sih, Yesus langsung sembuhin aja, gak usah bertele-tele, gak usah tanya-tanya segala ke Bartimeus. Tapi saudara, kasih Yesus bukan kasih yang dingin. Bukan kasih yang ala kadarnya, bukan kasih yang asal lewat. Tapi kasih Yesus adalah kasih yang hadir, kasih yang memberi ruang, kasih yang memberi waktu, kasih yang sungguh-sungguh memperhatikan. Indah ya saudara. Itulah sebabnya tadi di awal saya berkata Markus 10 ini akan memberikan kabar baik bagi kita yang sedang merasa terabaikan. Karena Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita dengan seluar biasa itu. Tapi saudara, cerita ini tidak berhenti sampai di sini. Tidak hanya berhenti sampai mempertunjukkan kasih Yesus yang begitu indah. Yesus memperhatikan orang yang terabaikan, itu benar. Yesus memperhatikan Bartimeus yang terabaikan, itu benar. Tetapi itu belum lengkap. Kalau kita lihat di ayat 52, saudara, ayat terakhir, di sana dikatakan lalu kata Yesus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, ketika kita membaca ayat ini, kata menyelamatkan, mungkin kita bisa bingung. Karena tadi saya bilang gitu ya, Bartimeus ini paling butuh apa sih? Sembuh. Paling pengen sembuh. Tapi kok di sini Yesus malah bilang menyelamatkan. Kok rasanya nggak pas gitu ya. Izinkan saya untuk menampilkan bahasa asli dari kata menyelamatkan ini. Bahasa Yunani yang dipakai dalam kata menyelamatkan ini adalah sesoken dari akar kata sozo. Yang artinya apa saudara? Yang artinya to save, menyelamatkan, heal, menyembuhkan, preserve, dan rescue. Jadi artinya apa saudara? Artinya jadi Markus di sini sedang menunjukkan kepada kita bahwa apa yang Yesus kerjakan kepada Bartimeus bukan cuma sekedar kesembuhan fisik. Saudara, Yesus tidak hanya menolong Bartimeus supaya hidupnya lebih nyaman. Yesus tidak hanya menolong kita supaya kita hidupnya bisa lebih nyaman. Tetapi Yesus juga sedang mengerjakan keselamatan yang lebih dalam kepada diri Bartimeus dan kepada diri kita. Dan saudara, Markus langsung menunjukkan bukti bahwa ini lebih dari sekedar kesembuhan fisik. Dia berkata pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, ini sangat penting karena Markus tidak menulis lalu ia pulang, lalu ia kembali ke rumahnya.
Karena kalau kita ingat cerita-cerita kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang sakit biasanya diceritakan mereka pulang, mereka kembali ke rumahnya, kembali ke kampung halamannya. Tapi di sini tidak. Markus menulis, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, artinya Bartimeus bukan cuma menerima pertolongan, tetapi Bartimeus masuk ke jalan murid. Dan sekarang kita harus tanya, kemana Yesus sedang berjalan? Tadi kita sudah dengar, ke Yerusalem, ke penderitaan, ke salib, saudara. Artinya ketika Bartimeus mengikuti Yesus, dia mengikuti Yesus ke jalan salib. Dan saya rasa di sini kita sudah sampai pada inti khotbah ini. Saudara, kasih Yesus kepada Bartimeus bukan kasih yang mudah, bukan kasih yang murah, bukan kasih yang muncul ketika hidup nyaman-nyaman saja. Tidak. Tapi Yesus berhenti untuk Bartimeus justru ketika dia sedang menuju tempat penderitaannya sendiri. Artinya saudara, kasih Yesus adalah kasih yang berkorban. Kasih yang tetap mengasihi di tengah beban yang begitu berat. Kasih yang tetap memberi ruang di tengah tekanan yang begitu besar. Kasih yang tetap hadir di tengah penderitaan yang begitu menyakitkan. Dan itulah yang nanti akan terlihat paling jelas di salib, saudara. Yesus berhenti bagi Bartimeus, lalu melanjutkan langkahnya ke Yerusalem. Dia berhenti bagi yang terabaikan, tapi dia tidak berhenti sampai di sana saja. Dia tetap berjalan ke salib. Saudara, inilah Injil. Yesus bukan hanya datang untuk memperhatikan orang yang terabaikan, tapi Yesus datang untuk menebus yang terabaikan. Karena saudara, untuk memperhatikan, Yesus tidak perlu sampai ke salib. Untuk menyembuhkan, Yesus tidak perlu sampai ke salib. Tapi untuk menebus kita, orang-orang yang berdosa, Yesus harus ke salib. Yesus harus melanjutkan perjalanannya sampai ke Golgota. Karena saudara, penebusan itu tidaklah murah. Penebusan itu akan dibayar oleh dengan tubuhnya sendiri. Penebusan itu akan dibayar oleh darahnya yang tercurah. Penebusan itu akan dibayar dengan dirinya sendiri. Maka dari itu saudara, ketika kita melihat di salib, Yesus sendiri menjadi pribadi yang ditolak. Yesus sendiri menjadi pribadi yang dipermalukan. Disalib, Yesus sendiri menjadi orang yang terabaikan. Supaya apa, saudara? Supaya kita, orang-orang yang dibuang, dapat diterima kembali. Supaya kita, orang-orang yang diabaikan, dapat dipeluk kembali oleh kasih Allah yang begitu hangat. Supaya kita, orang-orang yang tidak layak, dapat kembali disebut anak-anak Allah. Jadi saudara, kasih Kristus bukan sekedar kasih yang simpatik. Kasih Kristus adalah kasih yang menebus, kasih yang berkorban, kasih yang tidak cuma berkata, aku melihatmu, aku memperhatikanmu, tapi juga berkata, aku memberikan diriku untuk menyelamatkanmu. Saudara, maka dari itu aplikasi dari khotbah ini tidak boleh hanya berhenti sampai ayo. Maka dari itu kita lebih peduli dengan orang lain. Karena itu terlalu dangkal, itu terlalu murah, itu terlalu moral. Saudara, kekristenan bukan sekedar ajakan menjadi orang yang lebih baik. No, kekristenan adalah hati yang diubahkan oleh Injil. Maka dari itu saudara, kalau kita sungguh-sungguh sudah dijamah oleh kasih Kristus yang seperti itu, seharusnya kita tidak akan bisa tetap hidup dengan cara yang sama. Kita tidak akan bisa terus hidup dingin. Kita tidak bisa terus hidup dengan cepat tanpa pernah berhenti. Kita tidak bisa terus hidup tanpa melihat orang lain. Melihat orang lain sebagai gangguan. Saudara, kalau kasih itu benar-benar masuk ke hati kita, kita akan mulai melihat orang yang selama ini kita lewatkan. Mungkin itu orang tua kita, mungkin itu pasangan kita, mungkin itu anak kita, mungkin itu jemaat yang setiap minggu datang sendirian, duduk sendirian, lalu pulang tanpa benar-benar pernah disapa, pernah diperhatikan, pernah dipedulikan. Mungkin itu rekan pelayanan kita yang kelihatannya di luar kuat, tertawa, tapi nyatanya di dalam dia memiliki pergumulan begitu dalam. Atau mungkin orang-orang yang selama ini dekat dengan kita, tapi tidak pernah benar-benar kita lihat. Saudara, mengikuti Yesus sekali lagi
berarti mengikuti jalannya. Dan jalannya adalah jalan kasih, jalan pengorbanan, jalan salib, jalan penyangkalan diri. Itu berarti untuk sungguh-sungguh kita memperdulikan orang lain. Perlu harga, saudara, yang harus dibayar. Perlu pengorbanan, perlu waktu, perlu tenaga, perlu kenyamanan yang dikorbankan, perlu ego yang disalibkan, perlu kesediaan untuk berhenti sejenak ketika kita sedang sibuk. Perlu kesediaan untuk mendengar ketika kita capek, perlu kesediaan untuk hadir ketika tidak nyaman. Saudara, saya rasa saya bersyukur firman Tuhan ini tidak hanya sekedar menjadi teori. Kalau kita boleh melihat sebuah kegiatan yang sudah kita lakukan minggu lalu, ketika kita melayani saudara-saudara kita yang difabel di Kopeng. Saudara, ini merupakan sebuah kegiatan yang sungguh indah. Karena di sana kita boleh langsung mempraktekkan, gitu ya. Jangan jadi kerumunan yang menyuruh untuk diam, tapi jadilah seperti Kristus yang berhenti, yang hadir, yang mendengar, dan juga merangkul. Saudara, saya rasa pelayanan ini juga menunjukkan ada harga yang betul-betul perlu dibayar. Ada uang yang perlu dikorbankan. Gitu ya. Kita menyumbangkan dana, kita menyumbangkan sembako. Ada dana yang perlu dikorbankan. Ada tenaga yang harus dikorbankan. Saudara, membungkus sembako 125 biji gitu ya, 125 buah, saya rasa tidaklah mudah. Apalagi dilakukan oleh seorang diri saja. Karena saya tahu yang membungkus sembako ini adalah salah satu dari jemaat kita. Tidaklah mudah untuk ikut terlibat di dalam pelayanan ini, membungkus. Padahal simple ya, kecil kelihatannya membungkus sembako. Tapi nggak mudah. Terus buat angkatnya juga saudara nggak mudah. Isinya ada beras, ada minyak, ada gula. Berat saudara. Ini angkatnya, kalau angkatnya seorang, wah encok saudara. Itu ya, perlu harga yang dibayar. Perlu waktu yang dikorbankan. Saya yakin dan percaya selain hari Minggu adalah hari yang indah untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Tapi hari Minggu juga merupakan hari yang begitu indah untuk kita boleh merasakan, menikmati indahnya, nyamannya ranjang kita untuk beristirahat. Indahnya waktu-waktu kita bersama dengan keluarga kita, family time. Tapi dengan mengikuti ini, kita perlu mengorbankan waktu-waktu kita yang sungguh nikmat itu. Tapi saudara, saya rasa itu tidak berhenti di Kopeng, itu tidak berhenti di satu kunjungan, itu tidak berhenti di satu aksi peduli. Karena yang Tuhan mau bukan cuma satu kegiatan kasih. Tuhan mau hati kita terus dibentuk oleh kasih Kristus. Saudara, Tuhan mau gerejanya menjadi komunitas yang sungguh-sungguh punya ruang bagi mereka yang sering diabaikan. Saudara, gereja tidak boleh hanya menjadi kerumunan yang dingin. Gereja harus menjadi keluarga yang hangat. Tempat orang yang diabaikan dilihat. Tempat orang yang terluka merasa didengar. Tempat orang yang lemah merasa dirangkul. Tapi sekali lagi saudara, ini bukan proyek untuk kita jadi orang yang lebih baik. Tapi ini adalah buah dari Injil. Ini buah dari hati yang sudah disentuh oleh kasih Kristus yang menebus. Saudara, sekarang saya ingin kita berhenti sejenak. Mari kita merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin di tempat ini ada orang-orang yang hari ini merasa seperti Bartimeus. Saudara hadir di sini, tapi hati saudara sedang lelah, sedang sedih, sedang merasa terabaikan. Saudara mungkin tersenyum, tapi dalam hati saudara sedang sedih. Saudara mungkin ada di tengah keramaian orang, tapi batin saudara berkata, aku kok rasanya gak dilihat ya. Aku kok rasanya gak dianggap ya. Aku kok rasanya gak diperhatiin ya. Aku kok rasanya diabain ya. Kalau itu saudara, dengar ini baik-baik. Saudara, Tuhan Yesus tidak melewati saudara. Dia tidak mengabaikan saudara. Dia tidak menutup telinganya terhadap seruan saudara. Dia adalah Tuhan yang berhenti, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi orang-orang, bahkan orang-orang yang terabaikan sekalipun. Tapi mungkin ada juga di antara kita yang hari ini, saudara, disadarkan, Tuhan, selama ini aku terlalu mirip dengan kerumunan orang banyak. Aku terlalu cepat, aku terlalu sibuk, aku terlalu fokus pada diriku sendiri. Aku terlalu sedikit memberi ruang kepada orang lain. Kalau itu saudara, hari ini
Tuhan sedang menyadarkan kita. Bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk melembutkan hati kita. Untuk membawa kita kembali kepada hati Kristus. Dan saudara, mungkin hari ini Tuhan sedang bertanya kepada kita seperti dia bertanya kepada Bartimeus. Apa yang kau kehendaki supaya aku dapat berbuat bagimu? Saudara, jawablah dengan jujur. Apa yang sebenarnya saudara butuhkan dari Tuhan hari ini? Penghiburan, pemulihan, pertobatan, atau bahkan kekuatan untuk boleh mengikuti dia. Datanglah jujur kepadanya, karena dia adalah Tuhan yang tidak menolak orang yang datang kepadanya dengan hati yang hancur. Saudara, dia adalah Tuhan yang berhenti untuk yang terabaikan. Dan lebih dari itu, dia adalah Tuhan yang berjalan sampai ke salib untuk menebus yang terabaikan. Amin.